Halo sobat, pintu teater 1 telah dibuka. Balik lagi nih sama Mimin. Sebelumnya, Mimin mau ngumumin bahwa Lupin Season 2 telah resmi beredar dan bisa ditonton oleh kalian di Netflix. Namun, bagi kalian nih yang mungkin udah nonton tapi nggak ngerti sama alur ceritanya, atau mau nonton di Netflix tapi nggak punya akunnya, tenang, biar Mimin yang bantu. Karena kali ini kita bakalan mengulas alur cerita di balik series Lupin Season 2. Tetapi sebelumnya, Mimin mau minta maaf karena Mimin bakal ngepospon series yang lagi kita review, yaitu series MacGyver. Jadi, MacGyver akan berhenti sejenak dan kita bakal nge-review bareng-bareng series Lupin Season 2 yang tentunya udah sering kalian tanyain di kolom komentar. Oke, tanpa menunggu banyak lama, mari kita mulai intronya. Scene di season 2 kali ini diawali oleh Guedira yang baru saja terbangun dari tidurnya. Ketika ia menyalakan handphone yang ia pegang, Guedira mendapat sebuah pemberitahuan bahwa tepat pada hari ini, sang idola dan legenda yaitu Arsène Lupin berulang tahun. Tanpa menunggu banyak lama, ia langsung pergi ke tempat di mana para penggemar Lupin berkumpul untuk merayakan hari besar mereka. Terlebih ia telah mengetahui bahwa Asane pun pasti berada di sana. Di satu sisi, Asane dan Claire justru sedang kebingungan ketika satu-satunya putra mereka yaitu Raoul ditemukan menghilang. Segala cara telah Asane lakukan, tetapi saat ia sedang kebingungan mencari, Guedira tiba-tiba datang dan menyapa dirinya. Melihat kehadiran Guedira membuat Asane terdiam. Namun tiba-tiba Guedira bertanya apakah mereka berdua mencari seorang putra. Guedira pun menjelaskan ciri-cirinya dan benar. Ternyata ia melihat Raoul telah diculik oleh seseorang yang memakai mobil BMW. Setelah mendapatkan informasi tersebut, Asane langsung bergerak cepat. Ia mematahkan antena mobil lalu membobol semua mobil. Pada awalnya hal itu dilarang oleh Claire, bahkan ia mengancam akan melaporkan hal itu pada polisi. Tetapi Asane meminta Claire untuk tak menelpon polisi, dan ia langsung memutuskan pergi mencari keberadaan Raoul. Saat Asane sedang menyalakan mobil, tanpa disangka-sangka ternyata Guedira mengikutinya dan ia menyatakan akan membantu Asane mencari keberadaan Raoul. Karena saat itu situasi sedang genting, akhirnya Asane pun mempersilahkan Guedira membantunya. Scene lalu berpindah pada masa kecil Asane yang sangat menyukai Claire, di mana kala itu Claire tiba-tiba merubah sikapnya pada Asane, bahkan sangat cuek terhadapnya. Kemudian Asane mengikuti perjalanan Claire yang ternyata pergi ke sebuah toko alat musik biola. Di sana ia mendengarkan bagaimana Claire memainkan biola dengan ciamik. Tetapi saat Claire berhenti memainkan biolanya, ia berniat untuk membeli biola tersebut. Namun pemilik toko mengatakan bahwa harga biola itu sangat mahal dan Claire tak mampu membelinya. Mendengar percakapan tersebut, Asane langsung keluar dari tempat persembunyiannya dan langsung bertanya apakah mereka bisa menyewa biola tersebut. Asane mengatakan hal tersebut karena ia melihat sebuah papan yang menyatakan bahwa biola tersebut bisa disewa. Namun pemilik toko menjawab jika ia tak bisa menyewakan biola tersebut pada seorang anak berkulit hitam seperti Asane. Mendengar hal itu benar-benar membuat Asane marah. Bahkan ketika Claire mengajaknya pergi, ia tetap memandangi pemilik toko. Lalu setelah sekian lama menatap, ia pergi sembari mengatakan, "Dasar rasis." Scene kembali pada Asane yang dimana berhasil mengetahui jejak Leonard sang penculik Raoul berkat bantuan dari Guedira. Guedira mengatakan jika Leonard bisa saja pergi ke Bourneville. Dan ternyata perkataan Guedira benar adanya, karena scene menunjukkan Leonard yang memasuki toko untuk meminjam sebuah telepon karena ia tak bisa menghubungi Tuan Pellegrini. Setibanya di toko, ia langsung dipersilahkan membeli sesuatu sebelum bisa menggunakan telepon tersebut. Akhirnya, Leonard membeli sebotol minuman lalu menelpon Pellegrini yang sedang sibuk. Saat telepon telah tersambung, Leonard mengatakan jika ia memiliki sedikit masalah, yaitu Leonard berhasil menculik putra dari Asane. Mendengar penjelasan tersebut membuat Pellegrini marah, karena yang ia inginkan bukanlah putranya, melainkan Asane sendiri. Ia lalu menyuruh Leonard membereskan hal itu dengan cepat dan rapi.
Baru saja Leonard pergi dari tempat tersebut, Asane bersama Guedira memasuki toko yang sama dengan yang Leonard kunjungi. Ia langsung mengumumkan sebuah pengumuman tentang penculikan seorang anak kecil dengan ciri-ciri yang mirip dengan Raul. Saat Asane sedang beradu mulut dengan pemilik toko, Guedira tiba-tiba melihat mobil yang Leonard kendarai baru saja berjalan. Dengan cepat, Asane langsung berusaha mengejar pergerakan Leonard dengan bantuan Guedira. Scene lalu berpindah pada masa kecil Asane, di mana ia menceritakan pengalamannya pada satu-satunya teman yang Asane miliki. Saat percakapan akan berakhir, ia bertanya-tanya apa yang akan Lupin lakukan. Temannya kebingungan. Lalu Asane kecil menjawab, ia akan kembali ke toko dan mencuri biolanya. Scene kemudian kembali pada pengejaran Leonard oleh Asane. Karena jarak yang terlalu jauh, Asane pun gagal mengejar keberadaan Leonard. Ketika Leonard memutuskan untuk memasuki sebuah rumah tua. Namun, hal itu tak membuat Asane kehabisan ide. Ia mencoba membuat sebuah skema rencana untuk menyelamatkan Raul. Sementara Leonard tengah menyusun rencana pula untuk menghabisi Asane. Saat Asane sedang memarkirkan mobilnya, ia tiba-tiba mendapat SMS dari Raul yang berisi bahwa ia berhasil merebut ponsel penculiknya. Tetapi hal itu tak langsung Asane percayai. Ia lalu membalas SMS tersebut dengan lakukan seperti apa yang Putri Lupin lakukan. Melihat jawaban tersebut, Guedira terheran karena sepengetahuan yang ia tahu, Lupin hanya memiliki seorang putra. Namun dengan tenangnya Asane menjawab, jika yang membalas itu adalah putraku, maka ia akan tahu letak kesalahannya. Tetapi jika Raul tak tahu, maka itu adalah sebuah jebakan. Dan hasilnya Raul tak tahu letak kesalahan yang Asane letakkan. Itu artinya Raul masih diculik dan Leonard mencoba menjebaknya. Setelah itu ia langsung keluar dari mobil, menelpon pada ponsel milik Raul lalu berdiri tepat di hadapan rumah tua tersebut. Di sisi yang sama, saat itu Leonard sedang menyiapkan rencananya dan mereka langsung bertatapan. Saat melihat keberadaan Asane, ia mengancam jika Leonard menyentuh sehelai rambut putranya, maka ia tak segan untuk mengejar dan membunuhnya. Sementara Leonard dengan tenang menjawab, jika kau ingin putramu selamat, datangilah aku. Scene lalu berpindah pada masa kecil Asane, di mana ia benar-benar kembali ke toko alat musik tersebut. Kemudian, ketika sang pemilik toko sedang memiliki urusan di luar, ia langsung mendobrak dan berhasil memasuki toko dengan aman. Setelah itu, ia pergi ke ruangan di mana biola tersebut tersimpan rapi di sebuah rak. Lalu, Asane dengan cepat mengambil sebuah biola yang sangat Claire sukai. Saat Asane berhasil mengambil biola tersebut, di saat yang bersamaan pemilik toko baru saja kembali ke tokonya. Beruntung, Asane berhasil bersembunyi dan ia langsung pergi. Setelah itu, ia dengan segera menghampiri Claire yang akan menghadapi ujian alat musiknya. Dengan romantis, Asane mempersembahkan biola tersebut pada Claire dan memintanya untuk memainkan biola tersebut di hadapannya. Kembali ke scene, di mana Asane memutuskan untuk tak membutuhkan bantuan dari Guedira. Terlebih, Asane telah mengetahui bahwa Guedira merupakan seorang polisi yang telah lama mencari keberadaannya. Ia lalu bertanya berapa waktu yang ia miliki sebelum rekan-rekan Guedira datang. Guedira lalu menjawab, kurang dari 1 jam. Kemudian Asane pun keluar. Saat Guedira akan mencoba membantunya, salah satu tangan Guedira tiba-tiba terikat di dalam mobil. Dan Asane mengatakan dari luar mobil jika ia tak bekerja sama dengan polisi. Kemudian Asane dengan cepat memasuki rumah tua tersebut di tengah kegelapan. Suasana semakin mencekam. Hal itu dialami pula oleh Leonard yang sama-sama berhati-hati atas kedatangan Asane. Saat Asane sedang mencari keberadaan Leonard, ia tiba-tiba tak sengaja menjatuhkan sebuah lampu hias dan hal itu membuat Leonard terkejut hingga ia tak sengaja menembakkan shotgunnya. Mendengar suara shotgun, Asane langsung bergerak dengan cepat bersembunyi sembari menunggu kehadiran Leonard. Dan saat Leonard sedang lengah ketika ia berhati-hati, Asane datang di waktu yang tepat dan langsung mengejarnya. Pertengkaran cukup alot karena Leonard berhasil memberi perlawanan yang membuat Asane sedikit kewalahan. Tetapi setelah cukup lama mereka bertengkar, Asane memenangkan pertengkaran tersebut ketika ia berhasil menjatuhkan Leonard ke luar gedung. Setelah berhasil mengalahkan Leonard, Asane langsung mencari keberadaan Raul di sekitar rumah tua itu. Namun Leonard tiba-tiba bangkit. Ia lalu menyiram mobilnya dengan bensin dan langsung membakarnya. Setelah itu ia pergi sembari mengirim SMS pada Asane yang berisi lain kali lihat ke dalam mobil.
Melihat SMS tersebut, Asane langsung keluar jendela dan ia melihat mobil yang dikendarai oleh Leonard yang menculik Raul telah habis terbakar. Dan tak lama mobil tersebut pun meledak. Asane langsung terpukul melihat mobil tersebut terbakar. Pasalnya di dalam mobil tersebut Leonard menyimpan Raul. Dan kesimpulannya Raul dinyatakan telah tewas. Tak lama setelah kejadian itu polisi langsung berhasil meringkus Asane. Bersih.